Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang legenda, yang mana legenda ini menceritakan cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, pada hari ini Ibu akan menceritakan legenda asal mula nama Minangkabau. Pada zaman dahulu, di daerah Sumatera Barat, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang makmur dan damai yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Suatu masa, Kerajaan Majapahit ingin menaklukkan Kerajaan Pagaruyung. Sang raja mendengarkan kabar tersebut, dan sang raja mengumpulkan para penasehat kerajaan. Raja yang bijaksana mendengarkan semua penasehat kerajaan. Sampailah pada salah satu penasehat yang mengatakan, "Wahai paduka raja yang bijaksana, kita sebaiknya menghindarkan pertumpahan darah dan mengajak mereka untuk berunding. Jika mereka menolak, kita ajak saja bertanding kerbau." Raja bijaksana yang mendengarkan nasihat sang penasehat kerajaan, sang raja memerintahkan seluruh dayang-dayang istana untuk memakai pakaian-pakaian yang indah dan menyediakan makanan yang lezat. Sampailah pada hari itu, yang mana pasukan kerajaan Majapahit dengan persenjataan yang lengkap tiba di kerajaan Pagaruyung. Tidak beberapa lama, utusan raja serta arakan-arakan dayang yang cantik jelita tiba membawakan makanan yang lezat. Pasukan Majapahit terheran-heran melihat sambutan dari kerajaan Pagaruyung. "Selamat datang di kerajaan Pagaruyung. Hamba diutus raja untuk menjamu dan menghibur seluruh pasukan Majapahit," ucap salah satu dayang. Pasukan Majapahit mulai kehilangan semangat untuk berperang. Setelah menyantap semua makanan yang lezat yang disajikan sambil ditemani oleh dayang-dayang kerajaan Pagaruyung. Setelah itu, panglima perang diajak untuk menghadap sang raja Pagaruyung. "Selamat datang tuan-tuan di kerajaan Pagaruyung," sambut sang raja dengan ramah. "Ada apa gerangan yang membawa tuan kemari?" Dan sang panglima perang kerajaan Pahit menjawab, "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung." Sang raja memberikan kejelasan kepada panglima perang untuk menghindari pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Bagaimana perperangan diganti dengan adu kerbau. Panglima Majapahit pun terdiam sejenak, dikarenakan semangat untuk berperang sudah mulai hilang. Selanjutnya, Panglima Perang Majapahit menjawab, "Dengan adu kerbau, mereka setuju." Panglima Raja Perang Majapahit pun setuju. "Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka," jawab Panglima Perang Majapahit. Panglima Majapahit memilih seekor kerbau yang paling kuat dan paling besar. Sedangkan Raja Pagaruyung memilih seekor anak kerbau yang masih menyusui. Sebelum pertandingan tiba, anak kerbau tidak diberi makan dan pada moncongnya dipasang pisau yang sangat tajam. Keesokan harinya, pertandingan adu kerbau pun tiba. Kedua belah pihak memberikan semangat kepada kerbau aduan mereka. Kedua kerbau aduan mereka tersebut dilepas. Kerbau kerajaan Majapahit yang terlihat tegas dan liar, sedangkan kerajaan milik Pagaruyung tidak diberi makan sehari sebelumnya. Segera memburu hendak menyusu pada kerbau besar itu.
karena kerbau kerajaan Majapahit terluka karena tusukan yang panjang yang dipasang di moncong kerbau milik Pagaruyung. Kerbau besar milik kerajaan Majapahit pun roboh dan terkapar di tanah. Penonton pun bersorak-sorak girang. Akhirnya kerajaan Majapahit dinyatakan kalah. Mereka pun kembali kepada kerajaan Majapahit. Berita kemenangan Pagaruyung mengalahkan kerajaan Majapahit pun terdengar dan menyebar di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan. Masyarakat Minangkabau yang berarti Manangkabau, sejak itulah tempat itu diberi nama dengan Nagari Minangkabau. Untuk mengenang kejadian tersebut, sang raja membuat rumah dengan atap berbentuk tanduk kerbau. Dengan berakhirnya cerita asal-muasal nama Minangkabau, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.